Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk tetap jaga semangat dan jaga kesehatan. Jika bepergian, tak lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Begitu ya anak-anak? Nah, minggu lalu kita telah mempelajari hakikat teks ulasan, informasi penting dalam teks ulasan, manfaat teks ulasan, jenis teks ulasan, bagaimana menceritakan kembali teks ulasan, dan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali teks ulasan. Alhamdulillah, syukur anak-anak sudah bisa memahami dan melaksanakan kegiatan dengan antusiasme dan semangat yang luar biasa. Masih dalam materi teks ulasan, hari ini kita akan membahas struktur teks ulasan, kaidah kebahasaan teks ulasan, bagaimana membuat atau menyusun teks ulasan, dan bagaimana menyunting teks ulasan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran teks ulasan pada hari ini ialah untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan dan menyajikan tanggapan tentang kualitas karya dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Pembahasan yang pertama adalah struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan ada 6 bagian. 1. Identitas karya, 2. Orientasi, 3. Sinopsis, 4. Analisis, 5. Evaluasi, dan terakhir rekomendasi. Mungkin anak-anak ada yang bertanya, kok beberapa bagian ada yang sama dengan materi informasi penting teks ulasan, Bu? Ya, benar sekali. Memang ada beberapa bagian yang sama dengan informasi penting teks ulasan, tetapi ada beberapa bagian yang berbeda. Sebenarnya, inti dari teks ulasan itu sama saja, akan tetapi dalam struktur ini lebih terperinci pada pemaparan isi ulasan karya yang dilakukan oleh seorang pengulas. Gitu anak-anak. Nah, pada slide ini Ibu menambahkan jembatan ulas yang harapannya dapat membantu mempermudah anak-anak dalam memahami urutan struktur teks ulasan. Jembatan ulas tersebut adalah Eideos Anerek, di mana ide adalah identitas, O adalah orientasi, S adalah sinopsis, An adalah analisis, E adalah evaluasi, dan Rek adalah rekomendasi. Nah, baik, sekarang kita akan lanjut membahasnya satu persatu. Sebelum kita membahasnya satu persatu, kita perlu tahu dulu anak-anak, struktur teks ulasan itu apa? Nah, struktur teks ulasan merupakan bagian-bagian yang membangun sebuah teks ulasan menjadi sebuah teks ulasan yang utuh. Struktur teks ulasan memiliki 6 bagian, dan pada slide ini kita akan bahas 3 terlebih dahulu. Yang pertama, identitas karya. Anak-anak sudah tahu ya dari minggu lalu bahwasanya identitas karya merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan karya yang diulas. Nah, identitas karya ini sama dengan yang kita bahas kemarin seperti judul, penulis, tanggal terbit, atau pemain, sutradara, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Pada bagian orientasi ini adalah penggambaran awal sebelum anak-anak memberikan ringkasan atas karya yang diulas. Pada bagian ini pula, anak-anak bisa memaparkan hal lain yang sekiranya masih berhubungan erat dengan karya yang diulas. Misalnya, apabila film tersebut merupakan adaptasi novel, atau buku tersebut merupakan buku yang bestseller, atau gambaran tema awal dari karya yang diulas. Nah, anak-anak bisa memaparkan hal tersebut pada bagian orientasi. Kemudian, yang ketiga ialah sinopsis. Sinopsis berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman pengulas terhadap isi karya yang diulas. Untuk bagian sinopsis, anak-anak pasti sudah mengetahui sebab penjelasannya sama dengan materi teks ulasan yang pertama, di mana sinopsis menggambarkan ringkasan cerita atau pemahaman karya yang diulas oleh si pengulas. Gitu ya anak-anak. Teks ulasan yang keempat adalah analisis.
Analisis merupakan paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang diulas. Pada bagian ini, anak-anak dapat menyampaikan analisis yang hendak dilakukan. Entah analisis bagian alur, bagian musik, penokohan, atau kalau buku sampul, atau kalau lagu lirik lagunya, kesinambungan antara musik video dengan lagu, atau hal-hal yang lainnya. Nah, pada bagian analisis ini, anak-anak sangat diperkenankan untuk menganalisis sesuai karya dan bagian mana yang ingin dianalisiskan. Kemudian, untuk evaluasi atau bagian yang kelima, merupakan paparan keunggulan maupun kekurangan karya yang diulas. Untuk bagian evaluasi, anak-anak diperkenankan menyampaikan berbagai macam pernyataan keunggulan dan berbagai macam pernyataan kekurangan karya yang diulas. Tentunya tetap dengan tata bahasa yang baik dan tidak menyinggung. Dan yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi merupakan bagian akhir dari teks ulasan yang berisi simpulan dan saran pengulas. Pada bagian ini, anak-anak dapat memaparkan pernyataan kesimpulan dan saran rekomendasi untuk karya tersebut. Apakah sangat layak direkomendasikan atau layak tetapi dengan catatan tertentu. Gitu ya anak-anak. Berikut ini merupakan contoh penerapan struktur teks ulasan pada masing-masing bagiannya. Yang pertama adalah identitas karya seperti judul, pemain, sutradara, tanggal tayang. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Pada contoh ini, orientasi memaparkan tema dan juga alasan diangkatnya film tersebut yang ternyata diangkat dari lagu milik penyanyi cilik Ila Putri Alam dengan judul yang sama yaitu Buku Harianku. Yang ketiga adalah penerapan struktur teks ulasan bagian sinopsis. Sinopsis ini dalam contoh yang Ibu berikan adalah ringkasan cerita yang ada pada film Buku Harianku tentang seorang anak kecil yang bernama Kila. Dia melakukan petualangan dan adaptasi di sebuah desa yang tak lain adalah desa kakeknya. Yang keempat dan kelima adalah penerapan struktur teks ulasan bagian analisis dan evaluasi. Seperti yang telah Ibu katakan sebelumnya, bahwa pada bagian analisis, anak-anak dapat memaparkan fokus yang anak-anak bahas. Misal dalam contoh ini berfokus pada alur atau plot cerita. Selanjutnya, pada bagian evaluasi atau bagian yang kelima, pengulas memberikan penilaian terhadap keunggulan dan kelemahan suatu karya. Nah, pada contoh ini adalah keunggulannya ada pada sisi musikalisasi film, dan untuk kelemahannya adalah minimnya dialog pada film. Penerapan struktur teks yang terakhir adalah rekomendasi. Pada bagian ini, anak-anak memaparkan kesimpulan dan juga pernyataan saran atau rekomendasi. Apakah karya tersebut sangat layak atau layak dengan catatan tertentu. Pada contoh ini, pengulas memberikan kesimpulan terhadap film berupa kata-kata yang sesuai untuk menggambarkan film tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat rekomendasi bahwa film ini layak untuk ditonton. Baik anak-anak, sudah jelas ya untuk struktur teks ulasannya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan dicatat pertanyaan kalian dan disampaikan kepada Ibu di akhir penjelasan materi. Untuk selanjutnya adalah mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Ada 5 kaidah kebahasaan yang dapat anak-anak pahami. Yang pertama adalah terdapat konjungsi penerang atau penjelas. Kemudian yang kedua terdapat konjungsi kausalitas atau penyebab. Kemudian yang ketiga terdapat konjungsi temporal. Yang keempat terdapat konjungsi antar kalimat. Dan yang kelima terdapat kalimat saran atau rekomendasi. Ya, mari kita bahas satu persatu. Penerapan kaidah kebahasaan yang pertama adalah konjungsi penerang. Konjungsi penerang merupakan kata hubung yang berfungsi menerangkan akan suatu hal atau peristiwa. Kata hubung yang termasuk dalam konjungsi penerang ialah bahwa, yakni, yaitu, adalah, dan sebagainya. Di sini Ibu memberikan contoh. Dalam novel ini, Arina menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak melulu soal harta dan kekayaan. Kemudian yang kedua adalah konjungsi penyebab.
Konjungsi penyebab merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Kata hubung yang termasuk dalam konjungsi penyebab ialah sebab dan karena. Di sini Ibu memberikan contoh kalimat, Andini sangat marah kepada Rachel karena kejadian tempo lalu. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah terdapatnya konjungsi temporal. Ya, seperti namanya, temporal. Konjungsi ini merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menyambungkan dua peristiwa yang berkaitan dengan waktu atau lebih sederhananya, konjungsi waktu. Kata hubung yang termasuk dalam konjungsi temporal ialah sebelumnya, sesudahnya, lalu, kemudian, ketika, saat, sejak, sementara, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan waktu. Ibu memberikan contoh dalam kalimat sebagaimana berikut. Lagu tersebut menceritakan perjalanan hidup penulis saat masih kecil. Nah, yang keempat adalah terdapatnya konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat merupakan konjungsi yang berfungsi menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya. Maksud di sini, konjungsi antar kalimat dapat digunakan di awal kalimat dengan fungsi untuk menghubungkan kalimat sebelumnya. Seperti pada contoh yang Ibu berikan, buku ini terlalu kompleks untuk dibaca sebagai bacaan ringan. Meskipun demikian, buku ini sangat dianjurkan bagi kamu yang suka tantangan saat membaca. Kata hubung yang termasuk dalam konjungsi antar kalimat ada banyak sekali seperti oleh karena itu, akan tetapi, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dalam penerapan kaidah kebahasaan adalah terdapatnya pernyataan saran atau rekomendasi. Untuk bagian kaidah kebahasaan yang ini, sepertinya anak-anak sudah lebih familiar. Dari namanya saja sudah jelas, pernyataan saran atau rekomendasi. Jadi memang kaidah ini digunakan untuk memberikan saran kepada pembaca. Terlebih untuk teks ulasan fungsinya memang memberikan rekomendasi atas suatu karya. Pernyataan-pernyataan tersebut ditandai dengan kata-kata seperti jangan, harus, sebaiknya, hendaknya, dan lain sebagainya. Sebagaimana contoh yang Ibu berikan, buku ini sangat bagus sebagai bacaan akhir tahun. Sebaiknya kamu segera memburunya sebelum kehabisan. Gitu ya anak-anak. Materi selanjutnya adalah langkah menyusun teks ulasan. Pada materi ini mungkin agak berbeda tahapannya dengan yang ada pada buku paket. Akan tetapi, pada intinya sama saja. Jadi, anak-anak mau mengacu pada buku ataupun yang ada pada materi video, silahkan. Nah, yang pertama adalah tentu membaca atau menonton karya yang hendak diulas dan memahami isinya. Kemudian, yang kedua adalah menyampaikan fisik karya yang diulas. Tahap ini mungkin sama dengan tahap pertama yang ada pada buku paket halaman 171, yakni mencatat identitas buku. Dan tahap ketiga adalah mencatat aspek-aspek penting, sama dengan tahap kedua pada buku paket. Jadi, hal-hal yang menarik atau hal-hal yang penting silahkan ditulis untuk kemudian dipaparkan pada bagian orientasi, sinopsis, dan juga analisis. Menyusun teks ulasan tahap keempat adalah melakukan penelaahan atas keunggulan dan kekurangan karya yang diulas. Dalam buku paket sama dengan tahap yang ketiga, di mana anak-anak akan memaparkan kelemahan dan keunggulan suatu karya pada tahap ini. Terakhir, atau yang kelima, adalah membuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi bagi pembaca. Nah, pada tahap terakhir ini sama dengan gabungan tahap 4 dan tahap 5 pada buku. Jika anak-anak masih ingat materi yang Ibu berikan tempo lalu, Ibu pernah memaparkan bahwa rekomendasi itu bisa saran, tetapi bisa juga kesimpulan dan saran. Lebih baik dan lebih berkesinambungan ketika terdapat kesimpulan dan juga terdapat saran. Begitu ya anak-anak? Untuk yang terakhir, Ibu akan memberikan informasi bagaimana langkah menyunting teks ulasan. Mungkin anak-anak ada yang bertanya, kenapa sih Bu harus ada kegiatan menyunting teks ulasan? Jadi begini anak-anak, suatu teks
dalam hal ini teks ulasan, diperlukan penyuntingan guna meminimalisir kesalahan tulis yang ada dalam suatu teks. Akibat kesalahan tulis itu bisa jadi fatal loh apabila makna ataupun inti dari tulisan tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu sekali dilakukan tahap penyuntingan. Nah, langkah menyunting teks ulasan yang pertama adalah membaca teks ulasan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menemukan kesalahan pengetikan, ejaan, atau tanda baca. Dan yang terakhir, menyunting atau mengedit kesalahan-kesalahan yang telah ditemukan dalam teks ulasan. Kegiatan penyuntingan tentu berpedoman sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Begitu ya anak-anak? Anak, untuk materi teks ulasan sudah berakhir. Apabila ada pertanyaan atau perihal yang masih belum jelas, silahkan anak-anak tulis di kolom komentar atau diungkapkan langsung kepada ibu. Silahkan mempersiapkan diri untuk kegiatan selanjutnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.